Halo, saya Hendriana Maifrenanda NIM 19104168666 dari Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Pancabakti. Baik, dalam video kali ini kita akan bahas strategi non-pasar, di mana materi ini yaitu analisis lingkungan bisnis. Nah, strategi non-pasar ini adalah strategi yang digunakan perusahaan dalam persaingan yang bukan merupakan strategi pasar. Banyak perusahaan yang terlibat dalam strategi non-pasar sehingga mereka dapat mengalahkan pesaing mereka di pasar atau untuk mengamankan monopoli pasar. Nah, beberapa strategi non-pasar yang umum digunakan perusahaan adalah media dan penggunaan politik untuk melobi pengaruh pasar. Nah, political lobbying merupakan strategi di mana perusahaan menggunakan lobby group yang berorientasi politik untuk mendapatkan akses kepada pengambil keputusan terutama dari pemerintah. Nah, contohnya seperti apa saja? Mendatangkan stasiun TV dan radio untuk melobi perusahaan. Dengan demikian, kelompok lobi menggunakan politisi dan media untuk mendorong kebijakan organisasi dengan mengakses pengambilan keputusan dan juga menggunakan media untuk mendukung praktik bisnis organisasi. Seperti contohnya yaitu dari perusahaan yang menggunakan lobby politik dan media untuk mendapatkan dukungan pasar dan masuk ditemukan di Amerika Serikat. Nah, mereka termasuk perusahaan seperti AIG, Exelon, dan Denkrop di antara banyak lainnya. Manfaat kelompok lobi bekerja dengan mendatangi perusahaan media dan stasiun TV. Klien yang mereka wakili biasanya memperoleh keuntungan dengan meningkatkan merek melalui pengembangan, pengujian, peluncuran, dan peningkatan merek perusahaan. Nah, strategi Whiteman telah membantu AIG untuk mampu merespon perkembangan pasar yang terus berkembang dan berubah. Nah, banyak perusahaan yang terlibat dalam lobi politik dengan menggunakan media karena hal itu memungkinkan perusahaan memperoleh keunggulan pasar yang lebih kompetitif dibandingkan pesaing lainnya. Nah, ini lebih umum digunakan di area-area di mana perdagangan internasional itu menjadi perhatian. Nah, perdagangan internasional harus mengharuskan barang dipertukarkan antar negara. Nah, ada beberapa batasan untuk perusahaan asing. Yang pertama itu citra merek, di mana citra merek ini merupakan kelompok-kelompok lobi seperti pengiklan yang mendukung merek perusahaan. Mereka pergi ke media untuk membandingkan merek dengan merek perusahaan lain saat mereka menjual merek suatu perusahaan. Nah, kemudian selanjutnya pasar. Pasar banyak kelompok lobi memperebutkan pasar perusahaan. Nah, lobby yang mereka buat di TV dan stasiun radio membantu mereka mendapatkan akses ke masing-masing politisi atau pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas kebutuhan khusus mereka. Selain itu, dengan pengaruh mereka dapat meyakinkan politisi yang bertanggung jawab untuk memberikan perusahaan tender penting dari pemerintah yang akan membantu perusahaan memperoleh banyak pendapatan. Kemudian selanjutnya barang berbahaya. Nah, lobi politik untuk perusahaan baik untuk perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional. Lobby dapat membantu pemerintah mengidentifikasi barang berbahaya yang peroleh akses ke pasar lokal suatu negara. Barang bisa di bawah standar atau bisa juga menjadi barang yang tidak diinginkan negara lain. Ketika barang dibawa untuk dibuang di suatu negara, kelompok lobi politik dan kelompok humas membantu menghilangkan dumping dan menyelamatkan pasar dari barang di bawah standar. Kemudian selanjutnya ada bantuan yang membutuhkan, di mana lobby diperlukan karena membantu perusahaan menjadi kuat dalam keadaan membutuhkan. Contohnya adalah saat resesi. Nah, kesimpulannya di sini, strategi pasar adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk bersaing di pasar.
Strategi pasar yang digunakan perusahaan penting karena memungkinkan perusahaan untuk memenuhi tujuannya. Ada peningkatan dalam penggunaan strategi non-pasar dengan banyak organisasi besar memilih media dan kelompok lobi politik. Hal ini menyebabkan peningkatan pendaftaran kelompok lobi di lobi Amerika Serikat dan media massa berjalan seiring. Ada banyak manfaatnya untuk ini. Banyak organisasi mendapatkan akses untuk monopoli area pasar. Selain itu, mereka bisa mendapatkan keuntungan dari lawan mereka melalui merek populer dan reputasi baik organisasi. Perusahaan juga terbantu pada saat dibutuhkan, misalnya pada saat resesi ekonomi. Perusahaan yang paling banyak melobi adalah perusahaan yang menerima banyak uang dalam hal bailout. Karena itu, media massa dan lobi politik penting dalam persaingan bisnis dan tidak boleh diabaikan. Nah, cukup sekian materi dari saya ataupun materi non strategi pasarnya. Cukup sekian dan terima kasih.